Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Hardiansyah. Kali ini saya lagi resah banget dan pengen merespon fenomena-fenomena yang terjadi pada kebudayaan umat Islam di Indonesia khususnya. Mulai terkuak dan mulai muncul video-video yang diangkat oleh netizen-netizen atas tingkah para oknum-oknum pendakwa, Gus, Habaib, kiai-kiai yang nyeleneh, yang dianggap nyeleneh, yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Dari fenomena-fenomena ini gue pengen ngerespon apakah benar apa yang dibawa oleh Gus-Gus ini, habaib-habaib oknum ini adalah ajaran Islam yang sebenarnya. Di antaranya banyak sekali fenomenanya, seperti fenomena Gus, habaib atau kiai yang membuat acara sholawatan tapi seperti konser dangdut, seperti konser DJ. Namun acaranya dibalut atas nama tablik akbar atau majelis sholawat. Lalu yang kedua ada fenomena Gus dan habaib atau kiai-kiai yang ketika ceramah membawakan ceramah-ceramah yang tahayul, yang berhayal tinggi sehingga hayalannya itu melebihi mukjizat para nabi-nabi pada zamannya. Ditambah lagi fenomena Gus atau habaib yang cuma bisa joget dan cuma bisa nyanyi tapi dikultuskan oleh jamaahnya menjadi pemuka agama yang sangat diagungkan. Nah, lucunya ketika fenomena ini semakin muncul dan semakin marak dan semakin besar, jamaah, pembela dan followersnya juga semakin banyak. Dan mereka itu sayangnya adalah orang-orang Islam dari kalangan orang-orang yang awam, yang baru mau belajar Islam, yang baru mengenal Islam, tapi dihadirkan pada pengenalan Islam yang nyeleneh. Gitu. Ditambah lagi dengan tambahan followers yang banyak ini, dengan jamaah yang semakin meningkat ini, kepercayaan diri para oknum Gus, kiai, habib-habib ini juga semakin besar gitu. Semakin dia percaya bahwa apa yang dia dakwahkan itu benar karena mendapatkan validasi sosial dari masyarakat sekitarnya dan diagungkan oleh masyarakat sekitarnya, sehingga percaya dirinya menjadi meningkat. Dan ketika ada orang yang menyindir, dia merasa bahwa ini hanya haters biasa yang kiri gitu. Masalahnya ini bukanlah ajaran Islam. Saya mau coba disclaimer, ini bukan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fenomena ini hanya membuat orang malas berpikir dan stuck dalam berpikir. Justru itulah yang membuat umat Islam hari ini tidak pernah bangkit, tidak pernah mendapatkan peradaban, dan kita selalu kalah oleh peradaban modernnya orang-orang Barat. Kenapa? Karena dakwah-dakwah dengan pola yang seperti ini itu hanya membuat orang-orang atau umat Islam menjadi malas berpikir, yang pertama. Yang kedua, membuat umat Islam mendapatkan ketenangan yang sesaat gitu. Jadi ketika lagi konser sholawat, ya dia mungkin tenang ya karena dia bareng-bareng baca pujian-pujian terhadap Nabi dengan teman-temannya pada saat itu. Tapi pulang setelah itu ya masalah kehidupannya nggak beres juga dan mindsetnya juga tidak berubah gitu. Kemudian mereka hanya akan berharap bisa menjadi sakti, bahkan lebih dari para nabi-nabi yang pernah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Gini, Islam itu mengawali kalau manusia ingin berubah hidupnya, maka taraf berpikirnya harus meningkat, maka literasinya harus ditambah. Bukan hanya belajar tentang sesuatu yang instan saja, enggak. Nabi Muhammad SAW itu membawa orang-orang Quraisy pada masanya untuk berubah menjadi masyarakat yang berperadaban. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sampai bilang, khairul qurun qarni, sebaik-baik peradaban adalah peradaban pada zamanku. Itu butuh waktu 23 tahun. Dan polanya itu meningkatkan taraf berpikir, meningkatkan taraf literasi, bukan meningkatkan joget-joget, bukan meningkatkan mendengarkan sholawat gemuruh seperti DJ konser dangdut, bukan Nabi Muhammad mendakwahi dengan dakwah cerita-cerita tahayul yang tidak logis sama sekali. Tuh. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merubah pola kehidupan masyarakat jahiliyah yang tadinya masih berpikir tahayul, mereka punya budaya yang namanya mengundi nasib terhadap anak panah. Mereka juga punya budaya yang namanya mengundi nasib dengan melepaskan burung. Jadi ketika burung mereka lemparkan dan mereka lepaskan dan dia terbang ke arah kanan, maka berarti nasib mereka akan baik. Dan kalau burung itu terbang ke arah kiri, maka berarti nasib mereka akan buruk. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan logika manusia. Dan Allah ingin mengubah pola hidup masyarakat Quraisy, ingin mengubah pola hidup masyarakat jahiliyah yang berpikir tahayul seperti ini dengan apa? Kalimat wahyu yang diawali dalam Al-Quran dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah, analisalah, berfikirlah dan fahamilah bacaanmu
dan sambungkan bacaanmu, pemahamanmu, pikiranmu dengan wujud Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan kamu. Itu artinya Allah mengubah pola hidup manusia, dan dibawa oleh Nabi Muhammad perubahannya itu dalam jangka waktu yang 23 tahun. Semuanya diawali dengan membaca, semuanya diawali dengan perubahan mindset, semuanya diawali dengan pemikiran yang mendalam, berpikir logis. Makanya Allah juga membuat pernyataan kalau orang yang ingin berubah hidupnya tapi nggak mau mikir, hidupnya pengen berubah tapi dia nggak mau mikir, dan ingin dianggap sebagai seorang manusia tapi nggak menggunakan akal sehatnya, maka Allah bilang orang ini hanya dua pilihannya, yaitu ketika hidup dia disebut seperti binatang ternak bahkan lebih sesat, atau kalau dia mati menjadi kayu bakar atau alat pembakaran di neraka jahanam. Ayatnya jelas dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya banyak dari kalangan jin dan manusia aku jadikan sebagai alat pembakaran di neraka jahanam. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang dikasih akal tapi tidak mau memahami, orang yang dikasih penglihatan tapi tidak mau melihat dan tidak mau berpikir dengan penglihatannya, orang yang dikasih pendengaran tapi tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir dengan pendengarannya. Mereka itu kalau hidup seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Allah bilang, Allah klaim pada awal ayatnya kalau manusia yang tidak mau berpikir adalah alat untuk membakar neraka jahanam, akan menjadi penghuni neraka jahanam. Dan kalau mereka hidup, ya mereka menjadi manusia yang seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Itu artinya teman-teman, yuk kita kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya, tidak menggunakan ajaran-ajaran, tidak mempercayai ajaran-ajaran yang tahayul, yang tidak pernah meningkatkan taraf berpikir kita, yang tidak pernah membawa kita pada pemikiran yang logis, yang tidak pernah membawa kita untuk mau belajar lebih dalam. Dan jauhkan pengajian-pengajian yang hanya mengajarkan kita untuk dapatkan sesuatu dengan cara yang instan, dengan cara yang tahayul, dengan cara yang khurafat. Jauhkan ajaran-ajaran itu, karena itu bukan ajaran Islam. Cukup dari saya, Rizky Hardiansyah, menulis di bumi, melangitkan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.